Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penelitian kali ini, kita akan menyelesaikan soal transformasi. Jadi teman-teman, dalam bab transformasi itu ada 4 istilah yang akan kita pelajari ya. Yaitu salah satunya itu kita apa namanya? Kita perjelas dulu apa saja yang akan dibahas di sini. Jadi ada 4 bahasan pokok ya teman-teman di dalam materi transformasi itu. Yang pertama yaitu translasi atau bahasa sederhananya itu pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau bahasa sederhananya pencerminan. Terus yang ketiga adalah rotasi atau putaran ya. Dan yang keempat adalah dilatasi alias pembesaran. Nah, dan kebetulan pada soal kali ini kita akan membahas semuanya teman-teman. Jadi beruntung ya teman. Memang untuk lebih lengkapnya perlu diperdalam ya. Tapi untuk menjawab soal ini kebetulan di dalam beberapa operasi itu ada yang misalkan dalam rotasi dan dalam dilatasi itu ada terhadap titik 0,0, ada juga terhadap titik yang ditentukan. Seperti itu beda ya teman-teman. Tapi kebetulan untuk soal ini kita menggunakan yang terhadap titik pusat 0,0. Ya, kita langsung saja teman-teman, kita bahas satu per satu. Semoga bermanfaat ya, dan apabila ada keliru boleh sekali dibetulkan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat dulu bahwasanya di sini ada persegi panjang ABCD dengan titik A 2,1, B 2,4, C 4,1 dan D 4,4. Nah, untuk operasi yang pertama yaitu dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Yang pertama dicerminkan pada sumbu X. Nah, untuk memahami pertanyaan yang pertama, jadi sumbu itu kan ada seperti ini ya teman-teman. Ini sumbu Y dan sumbu X. Jadi kalau ada suatu titik di sini ya dan dicerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini kan berarti kan otomatis X, Y ya gitu teman-teman. Dan ketika dicerminkan kepada sumbu X, jadi dia akan pindah ke sebelah sini, sehingga yang rubah itu nilai X-nya akan tetap ya teman-teman. Ini dengan ini akan sama di sini kan. Yang beda adalah Y-nya. Nah, seperti ini ya. Yang tadinya sebelum dicerminkan ada di sini, setelah dicerminkan Y-nya ada di sini. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya ketika dicerminkan kepada sumbu X akan menjadi seperti itu teman-teman. X aksen. Jadi ini X aksen itu maksudnya setelah dicerminkan ya teman-teman. X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Sehingga dari soal dapat diketahui setelah dilakukan pencerminan terhadap sumbu X dihasilkan titik A menjadi 2,-1, titik B nya menjadi 2,-4, C nya menjadi 4,-1 dan D nya menjadi 4,-4. Seperti itu teman-teman kalau pencerminan. Mudah ya. Jadi ketika dicerminkan kepada sumbu Y otomatis yang akan berubah nilai X-nya gitu kan. Dan ketika dicerminkan kepada sumbu X maka yang akan berubah nilai Y-nya seperti itu. Dan ini berlaku demikian. Nah, kemudian yang kedua yaitu dilanjutkan dengan translasi. Translasi itu pergeseran. Translasi itu adalah pergeseran. Misalkan di sini ada titik 2, anggap aja ini lah 2 lah ya, titik 2 gitu X-nya. Terus digeser sebanyak 1 satuan gitu. Maka dia akan bergeser ke sebelah sini
ini 3 gitu. Jadi untuk pergeseran sangat mudah sekali, tinggal misalkan di sini x-nya 2 digeser sebesar 1, maka nanti x aksennya jadi 3 gitu ya teman-teman. Sehingga yang kedua adalah translasi pada negatif 3 2 gitu ya. Oke, jadi cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Kita turunkan saja. Nah, jadi untuk titik A, oke, ini x y ya, aksen. Nah, supaya tidak ini 2 negatif 1 ditambah pergeserannya negatif 3 2, sehingga dihasilkan negatif 1 dan 1 gitu ya. Kemudian titik B nya saya nggak tulis x aksennya langsung aja ya. B nya itu 2 negatif 4 ditambah negatif 3 dan 2. Nah, sama dengan negatif 1 dan negatif 2. Kemudian yang C nya C nya tadi berapa? 4 dan negatif 1, ditambah saja pergeserannya, dihasilkan 1 dan 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah D, yaitu 4 negatif 4 tambah negatif 3 dan 2, hasilnya 1 dan negatif 2, seperti itu ya teman. Ini hasilnya. Oke, warnanya saya ubah biar merah. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini setelah melalui translasi atau pergeseran. Udah ya teman-teman. Jadi untuk pergeseran tuh seperti itu, namanya geser gitu ya. Kalau misalkan ada di sini misalkan garis bilangan, di sini 2 terus digeser sebanyak 2 satuan ya tinggal ditambah 2 gitu. Jadi 4 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya apa katanya? Pertanyaan selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini ada perlu ditandai ya teman-teman, berlawanan arah jarum jam, sehingga di dalam matematis kalau misalkan berlawanan arah jarum jam itu berarti nilainya negatif 90 derajat rotasi ya. Oke. Yang ketiga sekarang, yang ketiga itu rotasi sebesar negatif 90 derajat. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan di sini kan x y gitu ya. Kemudian ketika di sini ini daerahnya itu negatif, ini daerah positif, ini daerah positif, ini daerah negatif, seperti itu. Nah, sehingga ini untuk menghitung yang bagian rotasi ini itu kita bisa menggunakan kosin ya. Jadi untuk di bagian rotasi sini, karena di sini tidak diberi keterangan terhadap titik tertentu, maka kita rotasikan pada titik pusat 0,0 ya. Jadi ini khusus untuk 0,0. Untuk suatu titik tertentu nanti beda hasilnya, sehingga untuk merotasikannya untuk mencari x aksen dan y aksennya itu cos 90 min 90 min sin 90 sin min 90 dan cos min 90 dikali x y, seperti itu ya teman-teman. Dan nanti dihasilkan matriks 0 min ketemu min jadi positif ya teman-teman, ini negatif dan ini 0, sehingga x y, sehingga dihasilkan nanti kesininya 0 kali x 0 y dan min x. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman dari hal ini, x aksen sama dengan y dan y aksen sama dengan ini x min x, kayak gitu ya. Sehingga dapat diketahui deh kalau sudah seperti itu titik A sama dengan di atas ya ini ya. Nah, tadi kan negatif 1,1 berarti setelah dirotasi menjadi x-nya jadi y di sini 1 ya.
Oke. Kemudian Y-nya min X. Kan X-nya min 1, sehingga Y-nya di sini menjadi 1, sehingga titik A setelah dirotasikan negatif 90 derajat menjadi 1,1. Begitupun dengan B, dirotasikan sama, nanti dihasilkan min 2 dan 1. C menghasilkan 1 dan negatif 1, dan D menghasilkan negatif 2 dan negatif 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Jadi di sini X aksen ya. Jadi X aksen setelah mengalami rotasi gitu ya. Setelah mengalami rotasi menjadi seperti ini sekarang. Ya, teman-teman mungkin bisa mungkin di sini X yang pertama aplikasi X aksen 1, kemudian kedua X aksen 2, terus yang ketiga X aksen 3, itu boleh ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir diperbesar 2 kali pembesaran di bagian 4. Pembesaran. Soalnya tadi apa ya? Soalnya itu kemudian diperbesar 2 kali ya. Perbesar 2 kali ya, karena ini juga pada titik 0,0 ya. Jadi gampang banget teman-teman. Kalau diperbesar berarti dikali 2 aja gitu. Tinggal dikali 2 aja. Jadi yang titik A jadi 2,2, titik B-nya jadi min 4,2, titik C-nya menjadi 2 negatif 2, dan D-nya menjadi negatif 4, negatif 4, maksudnya negatif 2 kayak gitu. Terus kita buktikan nih yang terakhir di soal itu, kemudian tentukan titik sudut dan gambar bayangannya. Nah, kita coba digambarkan ya teman-teman ya. Misalkan ini, saya nggak bisa gambar garis lurus teman-teman. Bentar, kayaknya ada di sini tuh alat yang buat lurus gitu ya. Udah nggak sih? Ya sudahlah. Misalkan ini anggap aja lurus ya. Nah, apakah benar hasilnya segi 4? Kalau misalkan nggak segi 4 berarti keliru ya teman, ada yang keliru gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu kan. Anggap saja ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama titik A. Titik A itu 2,2, ini titik A di sini. Kemudian titik B min 4,2, min 4,2 di sini teman-teman. Titik C 2 min 2 berarti di sini teman-teman. Dan D min 4 min 2, min 4 min 2. Oke, benar ya teman-teman, ini bentuknya segi 4. Nah, seperti itu aja di materi transformasi. Tapi sekali lagi saya kasih catatan bahwasanya di dalam rotasi dan dilatasi itu ada 2 jenis, ada yang terhadap 0,0 dan ada terhadap titik tertentu, seperti itu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.